Ketika dalam hidup ini kita sampai kepada satu titik bahwa kita tidak mempunyai sesuatu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, mari kita berpikir tentang sebuah kesempatan di mana kita akan memiliki sesuatu, kita akan memperoleh sesuatu yang saat ini kita tidak punya. Sebaliknya, ketika pada saat ini kita memiliki sesuatu, memiliki kelimpahan yang sangat mendukung kebutuhan hidup kita, jangan pernah lupa untuk berpikir sebuah kesempatan di mana kita tidak mempunyai semua itu. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Rumah-Rumah Iman. Salam sehat dan merdeka. Saat menjelang perayaan 17 Agustus tahun 2022, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tanpa kita sadari, bangsa Indonesia yang kita cintai, tempat di mana kita hidup dan ada, bergerak, hadir dan bekerja, berkarya selama ini, sudah berusia 77 tahun. Kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas anugerah kemerdekaan bagi bangsa kita, bagi kita semua. Kita bersyukur dan juga mendoakan para pahlawan kita yang telah berjuang, yang telah menghantar kita semua boleh hidup di dalam kemerdekaan. Kita semua, siapapun Anda dan saya, dipanggil untuk mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa kita tidak boleh kita biarkan saja tanpa kita lakukan sesuatu. Sebagai orang, sebagai bangsa, sebagai masyarakat yang hidup dalam kemerdekaan, mari kita manfaatkan kemerdekaan ini dengan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, kelebihan kita, talenta kita masing-masing. Kita mengisi kemerdekaan, sehingga akan muncullah bangsa yang penuh dengan kekayaan, tidak hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan akan potensi-potensi yang lahir dari setiap pribadi. Nah, pada kesempatan yang indah ini, saya mau membagikan pengalaman tentang seorang tokoh. Saya melihat bagaimana dia mengisi kemerdekaan di dalam kehidupannya dengan melakukan sesuatu yang nampak biasa bagi orang lain, tetapi unik bagi saya, dan juga tentu unik, istimewa bagi orang yang saya maksud ini, atau tokoh yang saya maksud ini. Dia adalah Pastor Kruce dari MSC. Beliau saat ini menjadi pastor paroki Santo Antonius Padua, Namrole, Pulau Buru, Ambon, Maluku. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan dia dan menyaksikan karyanya yang sungguh mengagumkan, sederhana tetapi indah. Hal ini memberikan sebuah inspirasi tidak hanya kepada saya, tapi juga kepada siapapun yang menonton untuk hidup selaras alam. Inilah salah satu bukti bagaimana Romo Kruce dapat mengisi kemerdekaan dengan mempersembahkan satu karya yang unik, istimewa, dan siapapun yang ambil bagian masuk di dalam rumah karyanya akan merasakan keindahan, akan terpesona, dan bahkan betah. Seperti apa karya Romo Kruce? Mari kita saksikan dialog Romo Kruce dan saya dalam video selanjutnya. Selamat sore Romo. Selamat sore Suster. Baik Romo, saya baru pertama kali datang ke sini dan saya melihat ada rumah pohon. Iya. Ini konsepnya seperti apa? Iya. Pertama, pada dasarnya saya suka alam. Saya sangat suka alam, mencintai alam, menjaga bersih, frater, suka selalu dekat dengan alam. Lalu
ketika saya tiba di sini, saya lihat alam ini begitu bagus. Apalagi di sini ada pohon bakau, ada sungai. Nah, saya tertarik dengan alam seperti ini. Lalu saya ingin lebih dekat dan ingin hidup lebih dekat dengan alam. Akhirnya punya ide, akhirnya mulai membangun rumah di atas pohon. Dan saya yakin ini pohon bakau, pohon yang sangat kuat. Dia bisa hidup di air, tapi bisa menjadi pelindung, tahan terhadap angin badai maupun misalnya tsunami, pengalaman tsunami di Flores misalnya. Nah, mereka yang ada pohon bakau itu selamat karena adanya pohon bakau ya. Saya mempunyai konsep bahwa hidup kita juga, panggilan kita juga harus kuat seperti bakau. Dia masuk merasap bukan saja pada tanah, tapi juga di air yang terasa, air yang mengalir. Nah, dan istimewanya pohon bakau ini dia punya akar itu sangat kuat ya, lalu cabangnya di mana-mana. Jadi Seperti ini ya. Jadi akarnya tidak hanya di bawah itu terbuka, tapi juga akarnya di atas dan di dahan dia. Oh, seperti ini ya. Oke. Jadi ibaratnya kita tanam kekuatan hanya waktu kita susah, tapi itu waktu kita sudah mulai berasa tua juga harus tetap kembali kepada dasar. Harus tetap Mengakar. perhatikan akar harus kuat. Ya. Nah, sehingga saya berani untuk membuat rumah pohon karena pohon itu kuat. Demikian juga kalau kita yakin bahwa sesuatu itu kuat, alam itu kuat, kalau kita berani untuk tinggal di alam. Oke, baik Romo. Jadi memang kita hidup seperti selaras dengan alam ya, hidup selaras alam. Dan Romo sudah menyampaikan bahwa konsepnya memang ingin menyatu dengan alam. Karena ingin menyatu dengan alam tentu tidak hanya mengagumi, tetapi justru melakukan satu kreasi yang akhirnya tinggal bersama alam itu. Tetapi begini, memang mengenai pohon, terus air, dan ya tentu ada burung-burung, semua pasti indah. Hanya pertanyaan saya, mungkin karena saya takut ular ya. Alam itu juga diantaranya itu ada salah satu ciptaan Tuhan itu ular. Apakah Romo tidak pernah berpikir bahwa di dahan-dahan pohon ini atau dari air ini akan juga muncul ya ular yang awalnya saya berpikir semua binatang termasuk ular tentu ya mereka punya habitat toh, kita datang di tempat mereka berarti ya sudah kita harus hidup bersama mereka. Nah, beberapa kali saya jumpa dengan ular, beberapa kali. Bahkan lihat slotek satu kali, slotek yang berkayak. Pokoknya ada tikus di situ. Nah, dia makan tikus. Nah, itu dia mengganggu keluar. Bisa biarkan saja. Binatang apapun, sejahat apapun, tapi kalau kita tidak mengganggu. Aura positif baik dengan mereka pasti. Jadi saya biarkan saja. Yang penting dari pihak kita itu aura positifnya lebih besar. Iya, itu tidak usah mengganggu, biarkan saja. Nah, sebelum prinsip semua ini menjadi sahabat. Misalnya ular, atau kita ke laut, ombak seperti tadi ya. Jadi laut, ombak, angin badai itu sebagai sahabat. Yang dilihat sebagai musuh. Kita lihat sebagai sahabat, tidak akan. Pengalaman Romo ini memang sangat menarik untuk memberikan inspirasi bagi semua orang pada saat ini. Justru saat ini semua orang sibuk. Tapi Romo sepertinya mengambil satu jarak ya untuk menyepi sekaligus tetap berkarya. Dan dia punya alur ya. Saya lihat Romo mengikuti di mana ada pohon, dahan yang kuat. Di situ Romo jadikan pijakan dari setiap ini jalan ya. Jadi macam di sini kita masuk diangkat, itu tidak bisa merusaknya, tapi kita ikuti alurnya. Oh, jadi tidak ada satu akar pun yang terpotong. Tidak ada. Oh, tidak boleh. Jadi pohon ini saya juga larang sama pengunjung dan juga anak-anak yang ada di sini, tidak boleh potong, tidak boleh buang sampah, apalagi sampah plastik. Nah, di sebelah kan ada tempat untuk buang cuci ya, pakaian orang kampung. Sebelah sana sesuatu yang kita lu jangan buang sampah di situ ya.
50 mereka jangan langsung mencuci sungai, karena dalam ada ikan, ada makhluk-makhluk lain yang membutuhkan mempunyai habitat yang bersih ya. Jadi intinya saya buat ini bukan pertama kali. Ini sebenarnya yang ke beberapa kali. Pertama waktu di Arung juga saya buat demikian. Itu lebih besar lagi di dalam hutan bakau. Nah, waktu itu memang tidak seperti sini yang banyak air. Di sana tidak ada air. Tapi bagaimana kita ciptakan di atas pulau yang batu, jadi digali dengan kedalaman 5 meter, 3 meter. Ada 3 buah ya. Lalu situ kita menampung air hujan. Tuhan berikan hujan yang begitu luar biasa. Kita pakai, kita tampung di air yang baik untuk konsumsi. Jadi kalau bakau itu untuk juga menyerap air, menampung air. Jadi ini contoh waktu saya buat pertama di Kepulauan Arung. Nah, sekarang di sini, air yang di sini memang sudah ada memang air sungai itu sudah kasih. Sudah sediakan ya. Berusaha untuk menjaga, membersihkan. Nah, dulu awalnya ikan sedikit, sekarang ikan tuh tambah banyak kan dikasih makan. Oh. Dikasih makan. Nah, kayu-kayunya rumah beli. Kayu-kayu ya pada dapat uang sedikit saya beli. Iya. Jadi kerja sesuai dengan Hobi. iya, kalau ada uang kumpul sedikit-sedikit. Hebat ya. Tapi memang ini juga untuk dinikmati banyak orang. Dan tentu kami yang baru datang, aduh merasa ini satu ide cemerlang yang tidak boleh disembunyikan. Awalnya mereka takut di sini. Dulu tempat cuci di sini orang kampung bilang tempat pemali, tempat sakral. Kan? Ya. Tapi yang sakral itu kan Tuhan. Nah, beberapa kali ada beberapa orang mereka melihat di sini ada aura yang begitu bagus. Pada satu kali ada ibu yang masak dulu. Dia lihat ada satu perempuan yang sangat cantik. Lalu dia bilang pagi-pagi, pastor punya tamu perempuan cantik sekali. Kok bisa tidak ada di luar. Ini siapa? Tapi bukan orang kita. Dan dia duduk di tempatnya di atas. Nah, dan dia mengatakan bahwa itu bukan orang lain tapi Bunda Maria. Bunda Maria, siapa lagi ya? Bunda Maria saja. Jadi kemana-mana saya selalu minta Bunda Maria. Seperti kita tadi juga di speed tadi juga kita minta pertolongan Bunda Maria. Maka saya terus nyanyi Maria Ratu Surga. Iya. Jadi ketika siapapun yang datang di sini mereka mengalami suasana yang begitu. Nah ini juga salah satu bentuk bukan saja refleksi, tapi juga terapi. Ya. Terapi. Ketika orang stres, orang terapi atau healing. Misalnya panjang hutan bakau ini awas. Hebat ya. Buangan juga kita tidak hanya membuang misalkan menggunakan drum misalnya. Iya. Drum penampung. Jadi dia ya, jadi tetap menjaga. Wih, pohon bakaunya memangnya akarnya luar biasa dan ya dia akarnya tidak hanya ke bawah tanah ya, tapi semakin saat dia tinggi juga dia masih cakar. Aduh luar biasa. Di bawah selesai dari atas lagi dia turun. Dia tahan terhadap. Nah ini juga di atas ya. Di atas ini untuk rekreasi. Orang bisa meditasi juga. Ya orang harus berdamai dengan alam. Kita harus berdamai dengan alam. Nah, ini juga ada binatang yang namanya soa-soa di sini. Soa-soa biawak. Oh biawak. Biawak kalau kita tidak ada di sering meraya yang tadi pagi, sehingga ketemu dengan biawak. Oke, dengan konsep ini Romo mau berikan pesan untuk sesama, untuk orang lain yang datang, apa yang ingin sampaikan? Iya, pertama alam itu bagian dari mereka. Alam ini sesuatu yang luar biasa karena Tuhan sudah menciptakan seluruh alam itu. Kita manusia harus belajar
oksigen dan sebagainya, perlindungan dari berbagai macam panas. Mungkin juga kita yang terbaik buat alam. Tidak hanya kepada Tuhan, tidak hanya kepada sesama, tapi juga kepada semua alam cipta. Dan itulah indah hidup. Baik, terima kasih ya. Semoga apa yang Romo kerjakan ini dan juga Romo sudah bagikan menjadi inspirasi juga bagi banyak orang kembali kepada alam, Ya, untuk hidup selaras alam. seperti hadisnya Paus Radius Laudato Si. Laudato Si. Baik ya, terima kasih Romo. Nanti kita akan jumpa lagi di waktu yang berikut setelah melihat ada bangunan, tambahan bangunan-bangunan baru. Baik ya. Nah, semua yang nonton video ini coba kita sambil jalan nih, sambil menyaksikan ini. Nah, ini yang paling besar itu juga bakau. Luar biasa ya. Oke. Ini air, ini ada ikan-ikan. Tapi kita tidak bisa lihat karena dia warnanya juga warna tanah. Dan ada juga besar tapi ya, oh ada kelihatan kok. Oh, itu udah lari-lari. Oh, kelihatan. Oke, rumahnya cukup panjang ya. Masih ada lagi di atas, tapi kita tidak, kemarin sih sudah naik, tapi oke lah, ini karena mau ada acara. Jadi kita cukup lihat begini saja. Luar biasa. Saudara dan sahabat terkasih, selamat merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari kita berdoa untuk pemerintahan kita, untuk masyarakat secara keseluruhan, agar kita hidup damai, sejahtera, dan dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Kita mohon Tuhan menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan kita semua. Salam kemerdekaan.